durasi shakingnya atau kocoknya itu kan sama 1 menit. Kita tuangin, terus selama 1 menit itu kita diemin, kita lihat foamnya apa yang terjadi. Halo, assalamualaikum, Cika Suspension di sini. Nah, hari ini kita mau nge-review atau ngebahas front oil atau oli shock depan. Mana yang paling bagus sih menurut kalian atau menurut hasil tes ini? Tesnya ini simpel, kita cuma dikocok aja ya. Kita kocok dulu beberapa detik, nanti kita tuangin, kita lihat si foamnya atau busanya itu hilangnya cepat atau enggak. Dengan metode cara seperti itu, dengan yang simpel, mungkin kita bisa lihat performa oli mana sih yang terbaik. Jadi di sini kita udah nyiapin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oli dari merek yang berbeda juga, dari merek oli yang beda-beda dengan harga yang harga yang beda juga. Jadi nanti kita bisa ketahuan lah di antara 8 oli ini mana sih yang bagusnya gitu. Ini kita udah nyiapin satu, ini oli jumbo yang gampang dicari, semua orang juga pasti tahu ini jumbo. Kalau yang ini Yamalup, ini Showa dari Honda yang gunain oil shocknya. Ini Froome yang 5WT ya, Froome. Ini Lucas Oil yang saya pakai sampai sekarang. Ini Ippon 5WT. Ini Maxima 7WT. Dan terakhir Motorex. Ini 10WT ya. Paling kita mulai dari yang ini dulu ya, sebelah kanan ya, jumbo. Yuk. Proses pengujiannya cuma pakai satu metode, yaitu dikocok dengan durasi pengocokan itu 2 menit ya. Ini udah stopwatchnya. Jadi 8 oli ini kita kocoknya sama 2 menit, sekitar 2 menit. Lumayan lah begini power tangan. Tapi kayaknya jangan tahu 2 menit, kayaknya kelamaan. 1 menit kayaknya cukup deh, 1 menit. Kita mulai dari jumbo dulu ya. Ini jumbo, satu botol ini yang paling murah sih 15.000, isinya 2 botol. Kalau satu botol kalau nggak salah ini isinya 100 ml ya, berarti 200 ml. Untuk kekentalannya saya kurang tahu berapa WT-nya karena nggak dicantumin juga di boxnya, nggak ada banget. Ya udah, kalau gitu kita mulai aja. Kita kocok dulu selama 1 menit. Jadi fungsinya pengocokan ini biar foaming atau enggaknya, terus dia kalau foaming hilang si foamingnya berapa lama kan bisa kelihatan. Nanti begitu 1 menit udah selesai kita tuangin, kita lihat juga kalau 1 menit dia busanya hilangnya segimana. Oke, 3 detik, 2, 1, sip, kita tuang. Oke, kita hitung lagi selama 1 menit. Berbusa kan? Ini berbusa. Fokus nggak? Oke. Masih berbusa. Nggak banyak. Nggak besar-besar, cuma dia olinya agak sedikit keruh. Dan kelihatan jelas ini ada udara atau foam di dalamnya. Dia foamnya di bawah juga ada, nggak naik ke atas. Ini tinggal 22 detik lagi, nggak ada perubahan, foamnya tetap segini, nggak berkurang.
Jadi dia ngendap ya, nggak naik ke atas. Ini ngendap. Oke, udah selesai. Kita coba yang Yamalup. Ini Yamalup harganya sekitar 20.000 atau 25.000 gitu ya. Ini isinya nanti kita lihat isinya ada berapa mili. Kalau kentalnya saya kurang tahu juga karena saya gak baru nih, baru lihat ada produk ya dari Yamalup, dia ngeluarin fork oil atau oli shock depan. 35 detik lagi, lama-lama pegal juga. Ini baru 2 loh, masih ada 6 lagi. Kenapa saya pilih cara ini ya, mungkin kondisi shock depan kan seperti ini, dikocok-kocok. 10 detik lagi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai, dipotong. Kita lihat warna olinya bening ya. Dia foaming juga, lebih banyak dibanding yang jumbo. Tuh, lebih banyak dari jumbo, lebih besar, foamnya itu lebih besar. Di bawahnya juga sama, tetap keruh. Foam semua ini, udara semua. Lupa ya 1 detik. Ini isinya itu 150 mili satu ini. Ya, mana ya? Oh ini, netonya 150 mili. G10 berarti kalau boleh dibilang G10 mungkin 10 WT ya. Dan ini ada kode G10. Dan kekentalannya juga sama kayak 10 WT. Kita lihat. Harusnya tadi begitu dikocok tuan langsung dihitung, tapi saya lupa. Jadi ini 23 detik lagi. Kita lihat dia masih ada gelembungnya nggak atau foamnya, busanya. Oke. Dan ternyata foam yang di atasnya yang besar itu dia udah berkurang. Ini udah berkurang ya. Udah berkurang. Cuman masih tetap di bawahnya dia ngendap. Ngendap ya. Ini bukan karena gelas kacanya yang ini, memang kondisinya seperti ini. Oke, tuh kelihatan. Saya goyang-goyangin, dia masih ada foam di dalam, semuanya nyatu. Oke, beres. Sekarang semua kita mulai, gelasnya udah bersih juga. Kita mulai kocok. 1, 2, 3. Untuk Showa ini dia genuine atau bawaan dari Honda ya. Satu botol ini harganya sekitar saya beli 35.000. Ini salah satu opsi saya kalau Lucas Oil habis atau customer saya mau pakai yang agak lebih murah, ya saya rekomendasinya ini Showa. 35 detik lagi, tetap kocok. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tuang.
Kita start lagi 1 menit. Dan hasilnya belum ya. Ini masih tetap ngitung. Tapi foamingnya juga ada. Tapi di bawahnya nggak terlalu banyak kayak Jumbo atau Yamalup. Cuma di atasnya dia ngumpul. Kelihatan ya, ngumpul. Showa ini isinya 175 mg. Mililiter 175. 25. Foamingnya kalau menurut saya sih yang di bawah yang di sini dia naik ke atas. Kelihatan jelas. Naik ke atas. Berbeda dengan yang dua yang tadi. Dia masih ngendap. Cuma ini nggak bersih. Tapi dia naik ke atas. 3, 2, 1. Oke. Kita lihat. Foamingnya ke atas semua. Nggak hilang, cuma bertambah. Di bawahnya ada sih. Cuma nggak terlalu banyak kayak dua yang tadi. Ini Showa ya. Kita lanjut ke From. Tapi sebelumnya biar adil kita buka dulu aja. Kita buka dulu. Kita bolongin sedikit. Biar begitu dikocok langsung keluar. Ya. Kita hitung sekarang 1, 2, 3. Ini From saya beli harganya 150 5 WT, isinya 1 liter. From ini dia kalau nggak salah dari TDR ya, TDR Racing. Dia ngeluarin fork oil From. Tapi kalau nggak salah di sini katanya buatan Belanda. Cuma license-nya dipegang sama TDR. Saya belum pernah pakai From, penasaran juga. Nanti kita coba. 15 detik lagi. Ngomong-ngomong 1 liter berat cuy, pegel. Oke, 3, 2, 1. Kita tuang. Ini 5 WT ya. Kita hitung lagi just 1 menit. Kita lihat. Dia foaming juga. Ini kita lihat. Sama di bawah juga. Kita lihat ngendap foamnya naik nggak ke atas ya. Selama 1 menit kita lihat dia naik nggak. Menurut saya sih lebih baik ditimbang kompetitor yang 3 yang tadi, yang Jumbo, Yamalup, Showa. Ini agak sedikit lebih baik. Dia foam besarnya nggak ada, gelembung besarnya nggak ada, cuma yang kecil-kecil aja di samping-samping sini. Oke, udah 1 menit. Kita lihat hasilnya. Foamnya di tengah ada, cuma nggak sebanyak sebelumnya, sebanyak yang awal. Di bawah itu bersih, cuma di atas saja foam kecil. Sini, samping-samping sini. Oke, kita lanjut yang Lucas Oil. Oke, sip. Kita hitung sekarang 1 menit. Oh, ini mungkin adil ya, soalnya dia udaranya banyak. Kita lihat. Satu detik. Terus nih kocok.
detik lagi. Oke, kita tuang. Tuang. Dan kita hitung lagi 1 menit. Nah, kelihatan kan tuh busanya sekarang. Dalam 1 menit dia mampu nggak ngilangin foamnya. Nih, tuh kelihatan. Kalau di bawahnya ada juga, kelihatannya sih di sini nih. Kelihatannya itu di sini. Kalau di bawahnya sedikit, tapi kelihatan jelas di sini ngumpulnya. Oke, foamnya dia naik ke samping-samping. 19 detik. Lihat apakah dia bisa ngilangin foamnya. 10 detik lagi. Detik. Masih tetap bertahan di samping-samping sini. Dan ternyata tetap nggak bisa juga. Ini ya, dia foamnya masih tetap rampung. Oke, sekarang kita nyobain yang kelima, Ipon. Gradenya 5 atau 5 WT soft ya, 1 liter. Ini kita buka dulu. Bentuk-bentuknya hampir kayak moto sih, botol-botol kayak gini. Ini Ipon buatan Perancis kalau nggak salah. Kita tutup lagi, terus kita shake atau kita kocok. Kita start mulai 1 menit. Di sini saya nggak ada rekayasa atau tipu ya buat cari oli mana yang terbaik, karena nggak ada untungnya buat saya. Semuanya saya beli, saya nggak disupport. Jadi saya ngomong apa adanya, bagus-bagus, jelek-jelek menurut penglihatan saya, menurut saya. 30 detik lagi. Terus kita kocok, pegat. Oh ya, ini Ipon saya beli sekitar harganya itu 180 ya. Hampir lebih sedikit lebih mahal daripada Froome, dengan kapasitas oli yang sama 1 liter dengan kekentalan yang sama 5 WT. Oke. 3 2 1 kita tuang. Kita hitung lagi. Ces. Kalau dilihat dia hampir sama tipikalnya kayak Froome. Tuh, ada. Di dalamnya ada tapi sedikit. Bawah sini juga ada sedikit, cuma dia naik ke atas. Kita tunggu 30 detik lagi, 27 detik lagi. Ini hilang atau enggak? Dia ngumpul ya, kumpul. Oke, sip. Kita lihat gumpalannya kelihatan jelas. Ini di bawahnya dia bersih, dia naik ke atas semuanya bersih. Kita lihat lagi. Ini Ipon ya, udah jelas. Sekarang kita ke Maxima. Ini Maxima
kapasitasnya 1 liter, kekentalannya 7 WT. Kemarin saya cari yang 5 WT itu nggak ada, habis harinya 7, ya udah nggak masalah lah. Ini kita buka dulu. Saya beli ini kalau nggak salah harganya sekarang 225 sampai 250 ya, sekitar segitu range harganya. Ini kita buka, masih segel tadi, kita tutup lagi, kita kocok. Kita hitung 1 menit, kita kocok. Ini 7 WT ya. Berat, capek. Satu menit, lumayan kesiksa. Oke, kita tuang. Tuang. Warnanya biru, memukau. Kita hitung. Ini biru ya. Bawahnya ada foaming, tapi dia kelihatan dia naik ke atas. Kita diamin dulu aja. Ini 10 detik lagi. Hilang. Lama-lama hilang sih. Cuma yang kecil-kecilnya masih pada ngumpul. Tuh, 1 detik. Oke, habis. Kita lihat. Nih. Masih ada ternyata. Hampir sama kayak fruit. Cuma bedanya dia yang atasnya yang besar-besarnya nggak ada, cuma yang kecil, busa-busa kecil aja, foam kecil aja. Ini maksimal ya, 7 WT, birunya mempesona. Aduh, kayak apa ya, kayak spiritus, tapi ini oli shock. Terakhir ini Motorex 10W agak kental. Saya mesen nyari 5 WT itu nggak ada, adanya 10W, nggak masalah. Ini Motorex 1 liter. Ini salah satu fork oil atau oli shock yang sedikit sulit saya cari. Saya dapat ini kemarin dapat 315, kapasitasnya 1 liter juga, 315 sampai 3,5 ya. Ngejual sekitar segitu range harganya. Oke, kita buka dulu biar nanti nggak ribet habis ngecok. Oke, kita tutup lagi, kita kocok deh. Hitung dulu 1 menit. Ini terakhir ya. 10 WT Motorex.
15 menit 10 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1, kita tuang. Oranye warnanya. Wait. Oke, kita hitung lagi 1 menit. Kelihatan banget. Naik semuanya ke atas. Kita lap dulu deh. Tuh, naik semuanya ke atas. Motorex. Naik. Tuh, ke atas semua dia naik. Yang di bawahnya pun banyak, tapi dia langsung naik ke atas. Taruh dulu deh. Kelihatan banget dia naik ke atas. Di bawahnya juga naik semuanya. Nah, tadi kita udah ngetes ke-8 oli shock depan ini. Jadi kesimpulannya mungkin menurut saya pribadi sih yang terbaik itu ini doang maksimal. Menurut saya pribadi yang saya tadi tes. Kenapa saya pilih ini? Durasi shakingnya atau kocoknya itu kan sama 1 menit. Kita tuangin, terus selama 1 menit itu kita diemin, kita lihat foamnya apa yang terjadi. Maxima ini dia mampu buat naikin foamnya itu ke atas. Meski ngumpul, akhirnya ngumpul tetap sama ada kumpulan foamingnya dan nggak ada yang bersih dari ke-8 shock ini. Cuma menurut saya ini better lah dibanding yang lain. Tapi masalahnya untuk ngedapetin oli Maxima ini agak sedikit sulit. Jadi tetap saya mainnya ke sini. Ini bukan lebih jelek dibanding Maxima, bukan, mungkin hampir sama. Cuma kenapa saya tetap pilih ini karena cara memperoleh barangnya atau ngedapetin barang itu mudah, nggak sulit gitu. Dibanding ke ini sulit nih, sulit yang jual jarang, ini juga. Kalau ini adalah oke, ini banyak. Cuman kalau di compare 3 ini, kok jatuh. Kalau kita compare Ippon, Froome, Lucas yang di depan. Ini di belakang, 2 ini di belakang. Kalau ini mungkin nggak masuk hitungan ya. Ini nggak masuk hitungan. Ini kita ini dulu. Tapi bukan berarti ketiga oli ini jelek. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Cuman kalau di compare dengan yang lain mungkin agak nggak sebanding, jadi ya kita singkirin dulu ke sini. Nah, kalau di compare yang ini, Froome, Lucas, atau Ippon, menurut saya yang terbaik Lucas. Froome enggak, Ippon enggak. Nah, kalau Motorex, Lucas, Maxima yang saya ambil, Lucas kedua, Motorex ketiga. Kenapa Motorex ketiga? Kita ngomong bisnisnya aja ya, Memang secara performa Motorex itu di belakang Maxima. Performa Lucas di belakang Motorex. Cuma kalau bisnis nggak bisa. Lucas yang di depan Motorex. Kenapa? Motorex saya sulit dapetinnya, itu jarang. Walaupun ada mahal. Sedangkan Lucas walaupun murah, performanya di belakang Motorex, cuma saya dapetinnya gampang, nggak sulit. Jadi customer saya nggak harus nunggu lama gitu. Jadi ya indah betternya Maxima, Lucas, Motorex. Cuma untuk bisnis saya nyaranin ke Lucas. Karena yang jual Lucas itu sekarang banyak di kota-kota besar, banyak. Dia udah ada soal agentnya, jadi kita bisa langsung ke marketingnya aja, nggak perlu ke toko-toko kalau kita mau main banyak ya. Jadi nggak usah takut lah stok Lucas nih. Untuk harga juga kan lumayan lah, sebanding gitu. Nah terus saya di sini kenapa saya nggak ngebahas spesifikasi olinya, terus kelebihan olinya?
mungkin agak jadi durasinya terlalu lama dan saya juga harus paham satu persatu. Jadi saya nggak asal kayak jual kayak obat, tukang obat gitu asal ngecoblak, tapi saya nggak tahu maknanya. Jadi ya saya ambil di lapangnya aja, tadi kita ngetes secara langsung, jadi kan kelihatan enak. Terus kenapa saya nggak berani, wah ini Oli Lucas ngandungnya gini di compare-nya seperti itu, saya nggak berani karena saya nggak tahu spesifikasi oilnya satu persatu. Jadi masih mending saya nggak usah ngebahas itu dulu, nanti saja. Dan satu lagi, meski ini mereka murah, meski ketiga shop ini murah, belum berarti shop ini dibilang jelek ya, bukan. Tapi untuk harian saya masih nyaranin oke lah, ketiga shop ini bisa dipakai. Atau kalau kita diklasin mungkin Showa pertama, Yamalup kedua, Jumbo pilihan terakhir. Tapi ya balik lagi ke selera masing-masing sama budget ya. Nah, terus kalau misalkan Mas, bisa nggak sih ketiga shop ini dipakai buat USD? Sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Semua oli shop depan itu bisa, mau dia dipakein di USD yang dia ada cartridge atau di teleskopik yang ada cartridge jadi langsung, itu nggak masalah, bisa semuanya. Kalau USD sih, kalau budgetnya minim ya, saya sih lebih nyaranin ambil Showa aja. Kalau misalkan kalian agak sulit buat dapetin kelima shop oil shop yang belakangan ini, Chrome, Nippon, Motorex, Lucas, Maxima, saya lebih nyaranin ini. Ini gampang dicari, banyak di daerah Honda ini banyak, jadi murah, isinya juga lumayan 175 mili. Berarti kalau buat USD itu sekitar kurang lebih bisa habis 5 botol ya. Masih hitungannya sama, hampir sama kayak satu botol, cuma lebih hemat ini. Kalau mau nyoba yang Yamalup silakan, karena tadi udah dites juga. Kalau di compare ya memang nggak buruk lah, nggak buruk banget gitu kalau di compare sama Showa, jadi bisa lah dua ini. Kalau Jumbo saya saranin jangan dulu lah buat USD, sayang, masih mending buat teleskopik aja, sayang soalnya kita kan nggak tahu juga ya, ini kan nggak ada keterangan lebih lanjutnya. Bukan jelek, cuma saya kalau bisa jangan dulu deh buat USD. Kalau teleskopik silakan, tapi ke USD jangan. USD kalau terpaksa dengan budget minim, saya nyaranin Yamalup atau Showa, gitu aja. Mungkin ya itu dari saya, sekian, terima kasih. Kalau ada yang bingung mungkin nanti di komen aja, insya Allah saya nanti bisa dibalas atau lebih menjelaskan lagi. Kalau gitu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.